Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Perang Lamian. Perang Lamian, atau Perang Helenik, adalah upaya Athena dan koalisi besar negara-negara Yunani yang gagal untuk mengakhiri hegemoni Makedonia atas Yunani tepat setelah kematian Alexander Agung. Ini adalah kali terakhir Athena memainkan peranan penting sebagai kekuatan independen. Perang sedang bergejolak di Yunani setelah Alexander Agung mengeluarkan dekrit pengasingan yang memerintahkan negara-negara Yunani untuk mengembalikan semua orang yang telah mereka paksa ke pengasingan. Keputusan ini berarti bahwa Athena harus menyerahkan Pulau Samos yang dijajah oleh pendeta Athena sejak 365 sebelum Masehi, sedangkan Liga Aetolia harus meninggalkan Oiniadai yang diambil sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander diketahui pada bulan Juni 323, sebagian besar negara bagian di daratan Yunani memberontak dan mendirikan Liga Helenik, mengingatkan kembali aliansi yang dibentuk selama Perang Persia, kali ini dengan Makedonia sebagai penjajah asing. Orang-orang Yunani awalnya berhasil di bawah Panglima tertinggi Athena Leosthenes, yang berhasil mengepung Antipater, jenderal Makedonia di Eropa, di kota Lamia, yang menjadi asal-muasal nama perang tersebut. Namun pada titik ini, kedatangan armada besar Makedonia yang dipimpin oleh Cleitus Si Putih dari Levant membalikkan keadaan dan menguntungkan Makedonia. Meskipun Athena memiliki lebih banyak kapal daripada Makedonia, Athena tidak mempunyai cukup awak untuk menampung semuanya dan angkatan lautnya yang terlalu besar dikalahkan di Pulau Echinades dan Amorgos. Di darat, Yunani menghentikan pengepungan Lamia dengan datangnya bala bantuan Makedonia dari Asia. Sebagai pemimpin pasukan gabungan yang besar, Antipatros mengalahkan Yunani di Thesali pada pertempuran Kranon. Setelah itu ia menerima penyerahan setiap negara kota di Yunani Tengah. Dihadapkan pada kemungkinan blokade laut dan invasi darat, Athena menyerah. Negara ini harus menyerahkan angkatan lautnya, menampung garnisun Makedonia di wilayahnya, kehilangan harta bendanya di luar Attika, dan bahkan menukar demokrasinya dengan rezim oligarki. Sebagai simbol peristiwa tersebut, orator terkenal Demosthenes melakukan bunuh diri untuk menghindari penangkapannya oleh orang Makedonia. Athena tidak pernah memainkan peran utama lagi di Yunani setelah Perang Lamian. Ketika Antipatros mengarahkan pasukannya ke barat untuk menghadapi Liga Aetolia, anggota terakhir aliansi Yunani yang masih berperang, ia dipanggil kembali ke Asia pada awal perang di Adochi antara para jenderal Alexander. Oleh karena itu, Liga Aetolia lolos tanpa cedera dan tampaknya menjadi pemenang perang yang sebenarnya, karena Athena menanggung sebagian besar pertarungan, dan liga tersebut sebagian besar tetap bertahan. Liga Aetolia kemudian menjadi salah satu negara terpenting di Yunani selama era Helenistik. Pada tahun 338, Raja Makedonia Philip II mengalahkan koalisi negara-negara Yunani yang dipimpin oleh Thebes dan Athena pada pertempuran Chaironea. Dia kemudian memaksa orang Yunani membentuk aliansi hegemonik yang disebut Liga Korintus untuk mengamankan dukungannya saat dia memulai perang penaklukan melawan Kekaisaran Persia, namun kebencian tetap tinggi di kalangan orang Yunani. Pada tahun 335 Thebes memberontak mendengar berita bahwa Raja baru Makedonia Alexander III telah meninggal, tetapi dia bertindak cepat dan merobohkan Thebes hingga rata dengan tanah. 4 tahun kemudian, Raja Spartan Agis III memimpin perang pembebasan lainnya melawan Makedonia, yang dikalahkan oleh Antipatros pada pertempuran Megalopolis. Pada saat yang sama, sebuah negara federal baru di Yunani Tengah yang disebut Liga Aetolia memanfaatkan pemberontakan Agis untuk merebut kota Oiniadai, yang dihuni kembali oleh orang Aetolia. Pada tahun 324, Alexander menyelesaikan penaklukannya di Asia dan pindah ke Mesopotamia, di mana ia mengumumkan dekrit pengasingan, yang menuntut warga yang diasingkan di kota manapun di Yunani harus diizinkan kembali ke rumah mereka. Dibacakan pada Olimpiade tanggal 4 Agustus 324 di hadapan 20.000 orang buangan, dekrit orang buangan menyebabkan banyak ketegangan di Yunani, terutama di Athena, yang telah menjajah Pulau Samos selama beberapa dekade dan berhasil tidak ingin meninggalkan harta berharga ini. Liga Aetolia juga diperintahkan untuk mundur dari Oiniadai. Alexander mengancam akan datang sendiri untuk menghukum orang Aetolia. Setelah perang resmi, Athena mengirim 50 talenta ke Leosthenes untuk membayar tentara bayarannya dan sekutu Yunani menjadikannya jenderal Yunani. Dari Ta'narum, dia pindah ke Aetolia, di mana dia menerima komando 7.000 orang Aetolia, lalu ke Boeotia untuk bergabung dengan pasukannya dengan pasukan Athena, yang telah mengirimkan 5.000 hoplite, 2.000 tentara bayaran, dan 500 kavaleri.
Leosthenes mengalahkan pasukan Boeotian, Euboean, dan Makedonia, dekat Plataea. Keberhasilan awal ini memenangkan dukungan dari sebagian besar negara bagian lain di Yunani Tengah. Dengan pasukan berjumlah sekitar 30.000 orang, Leosthenes bergerak ke utara dan mempertahankan jalur Thermopylae, sambil menunggu tanggapan Makedonia. Untuk mencegah pemberontakan menyebar ke Tesali, Antipatros bergerak ke selatan dengan pasukan Makedonia yang terdiri dari 13.000 hoplite dan 600 kavaleri, sementara angkatan lautnya yang terdiri dari 110 trireme mengikutinya dengan perbekalan di sepanjang pantai. Di Tesali, ia merekrut sekitar 2.000 kavaleri, kemudian maju menuju tentara Yunani di Thermopylae. Namun, kavaleri Tesalia mengkhianati Antipatros dan menghancurkan kavaleri Makedonia miliknya dalam prosesnya. Antipatros berhasil kembali dengan barisan-barisannya yang masih utuh dan masuk ke Lamia, satu-satunya kota di wilayah tersebut yang tetap setia kepada Makedonia. Dia membuat barikade di sana dan menunggu bala bantuan datang dari Asia. NGL Hamon menyebut keputusan Antipatros brilian. Keputusan ini memaksa Yunani untuk melakukan pengepungan yang sulit di Lamia karena mereka tidak dapat menyerang Makedonia sambil membiarkan pasukan Makedonia yang begitu besar berada di belakang mereka. Antipatros tetap mengakui kekalahan Makedonia pertama di tanah Yunani selama 30 tahun, selama Perang Suci Ketiga. Pada saat yang sama, strategi Athena, Phaedros, memimpin ekspedisi yang menghancurkan kota Styra di Euboean, milik Eretria. Kota-kota Euboean berada di sisi Makedonia, kecuali Karistos, yang perbatasan utaranya dekat Styra, dan kemungkinan besar dibantu oleh Athena dalam melawan tetangganya. Tujuan ekspedisi ini mungkin untuk mengintimidasi kota-kota Euboean, atau harga yang diminta oleh Karistos untuk aliansinya dengan Athena. Pada awal perang, Athena memiliki angkatan laut yang sangat besar dengan lebih dari 410 kapal perang, 360 triremes, 50 quadriremes, dan 7 quinquemes. Namun kapal ini hanya mampu mengangkut sekitar 200 kapal, jumlah yang masih melebihi jumlah armada Makedonia yang tersedia di Laut Aegea. Awalnya, Antipatros hanya bisa mengandalkan 110 kapal yang mengawal harta karun yang dikirim Alexander bersama Harpalus. Namun, pada tahun 322, situasinya terbalik dengan kedatangan Laksamana Makedonia Kleitusi Putih, sebagai pemimpin angkatan laut besar yang terdiri dari 240 kapal. Kapal-kapal ini berasal dari angkatan laut yang terdiri dari 1.000 kapal yang ditugaskan oleh Alexander sebelum dia meninggal. Meskipun rencana besar Alexander dibatalkan setelah kematiannya, beberapa kapal telah dibangun di Levant. Dalam sebuah bagian singkat, Diodorus Siculus, sumber utama Perang Lamian, menceritakan bahwa Kleitusi Putih mengalahkan Laksamana Athena Eution dalam 2 pertempuran di beberapa pulau yang disebut Echinades. Bagian ini telah banyak dibahas di kalangan sarjana modern. Pada tahun 1924, Walek menetapkan pandangan standar untuk sisa abad ke-20, bahwa pulau-pulau Echinades tidak mungkin terletak di lepas pantai Acarnania di Laut Ionia, tetapi beberapa pulau di Teluk Mali di lepas kota Echinus, tidak jauh dari Lamia, di mana Antipater masih terkepung. Pada tahun 2001, Brian Bosworth menolak pandangan Walek, dan sebaliknya menganggap bahwa Diodorus pasti benar, karena pulau-pulau Echinades terletak tak jauh dari kota Oiniadae, yang merupakan kota yang direbut oleh Liga Aetolia sekitar tahun 330 dan salah satu kota utama penyebab perang. Teori Bosworth telah menggeser pandangan mayoritas terhadap penjelasannya tentang peristiwa tersebut. Armada Makedonia yang dikomandani Kleitus pasti sudah melewati Diolkos untuk berlayar secepat itu ke Acarnania. Korintus dan Diolkos tetap berada di bawah kendali Makedonia berkat benteng Akrocorinth yang sangat kuat di dekatnya. Angkatan Laut Makedonia kemungkinan besar mendukung serangan darat Acarnanians terhadap Oiniadae dalam operasi untuk merebut kembali kota ini dari Liga Aetolia. Ini akan menjelaskan mengapa orang Aetolia tiba-tiba meninggalkan pengepungan Lamia untuk kembali ke rumah. Grainger mengira itu adalah untuk mengadakan pemilihan mereka, tetapi Bosworth berpendapat bahwa Aetolia harus mempertahankan wilayah mereka yang diserang oleh Acarnanians pada akhir tahun 323. 2 kemenangan Kleitus melawan Eution tampaknya mengakibatkan evakuasi Oiniadae oleh orang-orang Aetolia. Aetolian, karena pada penyebutan sumber berikutnya, kota ini berada di tangan Acarnanian. Sisi konflik ini mencegah orang Aetolia membantu orang Yunani lainnya melawan Antipatros, karena mereka hilang dalam sisa pertempuran perang. Kekalahan di Pulau Echinades tidak terlalu menentukan, dan Athena masih mempunyai beberapa ratus kapal.
Namun, dalam upaya untuk menyamai jumlah kapal Makedonia, mereka menggunakan jumlah pendayung yang terbatas secara berlebihan, dan kapal mereka kekurangan awak. Upaya perang Athena masih cukup besar karena jumlah pelautnya berjumlah sekitar 30.000 orang, jumlah yang belum pernah terlihat sejak invasi Yunani oleh Xerxes pada tahun 480. Pada akhir musim panas tahun 322, pertempuran terbesar dalam Perang Lamian terjadi di pulau tersebut. Dari Amorgos di Cyclades, terletak tidak jauh dari Samos, karena Kleitus sekarang menantang kekuasaan Athena di pulau ini. Karena kekurangan tenaga dan kalah jumlah, Angkatan Laut Athena dikalahkan dengan telak. Kekalahan Athena lainnya mungkin terjadi di dekat Hellespont, karena Athena harus membawa pasokan jagung dari Laut Hitam melalui jalur lurus sempit ini, yang pantainya dikuasai oleh Makedonia. Pada tanggal yang tidak diketahui, pasukan Athena yang dipimpin oleh Phocion berhasil menghalau serangan amfibi Makedonia yang dipimpin oleh Mikion di kota Rhamnous di Attika. Serangan ini mungkin diluncurkan dari Halkis saat Angkatan Laut Athena sedang pergi. Antipatros tetap terkepung di Lamia hampir sepanjang musim dingin tahun 323-322, namun ia tetap tidak aktif. Tentara Makedonia melakukan serangan mendadak, salah satunya Leosthenes dibunuh, mungkin oleh seorang pengumban. Antipatros menunggu bala bantuan dari Lysimachus, komandan Makedonia di Thras, namun ia juga menghadapi pemberontakan dari Seuthes, Raja Odrysia. Ia juga meminta bantuan dari Leonatus, yang berada di Frigia, dan Craterus di Kilikia, yang juga dijanjikan Antipater untuk mendapatkan dua putrinya, kemungkinan besar Iuris untuk Leonatus dan Phila untuk Craterus. Leonatus adalah orang pertama yang tiba, dia bisa menyeberangi Hellespont setelah Angkatan Laut Athena dikalahkan di sana. Bantuannya bukannya tanpa pamrih, karena ia bermaksud menikahi Cleopatra, saudara perempuan Alexander, yang telah menawarkan dirinya untuk menikah dengannya dengan dukungan ibu Alexander, Olympias, yang tidak menyukai Antipater. Dengan dukungan yang kuat dan simbolis, Leonatus mendambakan tahta Makedonia. Leonatus memiliki pasukan yang terdiri dari 20.000 prajurit dan 1.500 kavaleri. Ia tiba di Tesalia pada awal musim semi tahun 322, tetapi tidak berkoordinasi dengan Antipatros. Komandan baru Yunani, Antiphilus, menghentikan pengepungan Lamia untuk melawan Leonatus. Pertempuran berikutnya hanya terjadi antara masing-masing kavaleri, di mana kavaleri Tesalia yang sangat kuat yang dipimpin oleh Menon dari Pharsalus berada di atas angin dan bahkan membunuh Leonatus, tetapi hoplite Makedonia dapat mundur ke tempat yang lebih tinggi. Lokasi pertempuran tidak diketahui, Yardley menempatkannya di Melitaea, di utara Lamia, sementara Hamon hanya menyebutkan dataran terbuka Tesali, dan Westlake berpendapat bahwa itu mungkin di selatan dataran Pelaskiotit. Namun kemenangan Yunani ini memungkinkan Antipatros melarikan diri dari Lamia sementara tentara Yunani pergi untuk melawan Leonatus. Antipatros menggabungkan pasukannya dengan pasukan Leonatus dan Craterus, yang baru saja tiba dari Kilikia dengan 10.000 hoplite, 1.500 kavaleri, dan 1.000 pemanah dan pengumban Persia. Antipater kemudian memimpin pasukan yang sangat besar yang terdiri dari 40.000 tentara, 3.000 pemanah dan pengumban, dan 5.000 kavaleri, yang jauh lebih besar daripada 25.000 hoplite dan 3.500 kuda. Antiphilus. Pertempuran terakhir terjadi di Tranon pada tanggal 6 Agustus 322. Meskipun kavaleri Tesalia lebih unggul dalam pertarungan kuda, infanteri Yunani berhasil dipukul mundur dan dilepaskan. Korbannya terbatas, 500 orang tewas di pihak Yunani, termasuk 200 orang Athena, dan 130 orang di pihak Makedonia, namun hasilnya cukup menentukan sehingga memaksa orang Athena dan sekutunya menuntut perdamaian. Brian Bosworth berpendapat bahwa pada awalnya, pasukan Makedonia yang dipimpin oleh Antipater dan Leonatus sebagian besar terdiri dari pungutan dan tentara bayaran Asia. Hanya dengan kedatangan Craterus dengan pasukannya yang hanya terdiri dari tentara Makedonia, Yunani kehilangan momentumnya di darat. Para jenderal Antiphilus dan Menon Yunani pertama-tama ingin bernegosiasi untuk seluruh aliansi, tetapi Antipatros hanya ingin menangani masing-masing kota secara individual. Dia kemudian menaklukkan kota-kota Tesalonika satu persatu, yang membuat semua negara Yunani kecuali Athena dan Aetolia menyerah satu persatu. Negara-negara Yunani kemudian bersaing satu sama lain untuk mendapatkan persyaratan terbaik dari Antipatros. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.